Di sini kami telah bersama Bapak pemilik Ampera Babe, yang mana sebagai narasumber kita pada wawancara kami kali ini. Maaf Pak, sebelumnya boleh diperkenalkan diri Bapak dan boleh diceritakan bagaimana awal mula berdirinya Ampera ini Kak? Sejak kapan gitu Kak? Pertama kenalkan diri Bapak dulu dari awal mula berdirinya Ampera ini Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya aslinya Kamedi, tapi akrab dipanggil Bah. Jadi semenjak berdirinya ini itu tuh di tahun 2020. Ya nak, beda. Jadi kami jadi di sini dan alasan mengejar usahanya sepertinya untuk jalan makan, minum untuk mahasiswa macam itu. Jadi berdirinya ini terjadi karena banyaknya mahasiswa di sini, ya tentu kami untuk menjual nasi di sini yang namanya yang berletak di Sungai Bange yang dekat kampus UIN 3. Nah, jadi kami berdiri untuk di sini untuk solidaritas di seginya karyawan anggota anggota mahasiswa dan siap. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama, strategi apa yang paling diutamakan oleh rumah makan ini atau Ampera ini untuk menarik pelanggan, khususnya mahasiswa? Apakah rumah makan ini fokus ke kecepatan layanan atau harga yang murah atau tempatnya? Strategi yang mana yang lebih diutamakan? Yang diutamakan untuk segi mahasiswa itu di sekitar. Yang kedua, boleh dikatakan rasa. Jadi di sini kami menjual makanan di sini murah, kata saya. Yang keduanya di segi rasa. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, boleh dijelaskan Pak menu apa saja yang dijual di Ampera ini? Apakah ada menu andalan yang sering dipesan mahasiswa? Yang sebenarnya masakan kami di sini banyak. Cuman yang sering dipesan sama mahasiswa itu ada ayam, ada gulai, dan lain-lainnya. Jadi yang utama itu ayam ya Pak? Ayam. Menu andalan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses memasak di rumah makan ini? Bisa dijelaskan Pak mulai dari pemesanan masuk sampai makanan siap disajikan, bagaimana prosesnya? Kalau misalnya ke kasir pesan dulu, setelah itu dimasak, baru dihidangkan, atau gimana proses? Okay. Kami di sini bermaksud untuk petualang itu dari jam 7 memasak sampai jam 10 pulang. Lanjut. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Fasa. Baik ya Kak. Kira-kira tuh Kak, tiap hari biasanya rumah makan ini menyiapkan berapa porsi? Apakah ada penambahan porsi jika mahasiswa sedang ramai atau jika masa-masa wisuda misalnya Kak, kan ramai di sini. Apakah di situ ada penambahan porsi ada juga? Ya tergantung di konsumnya lah. Dan tidak kalian menambah untuk di segi juga. Sekarang sudah. Kalau misalnya banyak itu selanjutnya itu Pak,
alasan utama Bapak memilih lokasi di sini? Maksudnya ini kan dekat kampus banget Pak, ada yang simpang 4 gitu. Ternyata Bapak memilih yang di bawah kampus banget. Alasannya boleh dijelaskan apa? Karena yang pertama kali untuk kami di sini jauh dari tempat yang di tempat orang banyak, terutama di Simpang 4 itu, ya kan? Jadi kami di sini memilih tempat yang pertama itu adalah tempat yang ada bulan daripada Berarti tidak terlalu banyak pilihan ya Kak di sini. Iya, tidak. Iya. Lanjut itu Pak, bagaimana penyataan ruang makan yaitu hasil hasilnya agar diatur semaksimal mungkin dengan kenyamanan pelanggan dan agar tidak bertabrakan gitu Pak. Kalau untuk bertabrakan itu nggak ada. Itu dispesialkan untuknya mahasiswa. Untuk dan karena tempatnya ada dua lantai lah. Ada yang dua porta lantai 2, ada yang belum lagi. Oke, sudah jelas penyataannya untuk Yang jelas ya. Pertanyaan selanjutnya boleh dilanjutkan yang dia. Nah, baik Pak, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara Bapak memperkirakan bahan yang mau dibeli selanjutnya? Apakah itu diperkirakan dulu atau berdasarkan penjualan? Oh, itu tuh cuman tergantung disedianya orang beli. Kadang-kadang kita itu berapa tekanannya, kalau ada semeternya berasnya buah harum, ikannya ada meter lagi pakai. Nah, jadi selanjutnya bagaimana cara Bapak menentukan pembagian? Apakah biaya itu mengikuti biaya pembuatannya? Biaya untuk buatannya itu kita tahu. Selanjutnya itu bagaimana penjadwalan pengadaan bahan baku dilakukan agar tidak mengganggu jam operasional dan kerja mesin. Bagaimana penjadwalan bahan baku itu, pengadaan bahan bakunya dilakukan? Bahan bakunya datangnya kapan gitu biar nggak bertabrakan sama gitu. anggarannya? Enggak ada sama sekali, udah pagi semua. Berarti pagi hari ya semuanya. Itu apa disadu semua. Itu. Berarti sebelum dibuka ada sudah ceritakan mau dibuka. Udah. Baik, tanya selanjutnya silakan kalian. Halo Pak, izin ya Pak. Tanya selanjutnya, bagaimana pemilik makan ini memastikan stok selalu cukup tetapi tidak berlebih sehingga tidak banyak bahan baku? Sudah ada ketentuan. Sebelum 12 nikah nanti. Sudah ada ketentuan. Baik Pak. Selanjutnya, bagaimana sistem rumah makan dalam mengelola persediaan bahan segar, bahan kering, dan bumbu-bumbu? Kalau yang itu udah ada perhitungannya, udah ada rencananya. Ada perhitungan dari sebelum-sebelumnya. Iya. Gitu. Berarti Pak, bumbu-bumbu itu nggak di-stok atau enggak? Berarti langsung beli gitu, langsung beli. Iya. Baik Bapak, selanjutnya bagaimana proses perekrutan karyawan, apa kualifikasi yang dicari, dan bagaimana pelatihan awal yang diberikan kepada karyawan? Untuk karyawan. Untuk karyawannya itu seperti apa ya? Yang utama itu memberikan nafkah juga, artinya ada nafkah, ada dia. Gitu. Jadi
Kalau enggak gimana saya itu itu pokoknya ada dia ada lagi. Oh. Hmm. Berarti diutamakan karyawannya Kak yang itu yang sudah berumah tangga. Baik yang sudah berumah tangga, baik yang Atau ada misalnya harus pandai masak nih Kak, yang rasanya enak, masakannya enak. iya pasti. Itu utama ya. Makanya, Yang masak. iya. Kalau seandainya enggak gitu ya Enggak enggak jalan ya. Karena pertanyaannya sudah habis semua ya. Ya. Mungkin sekian Bapak, terima kasih telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk menjadi narasumber kami untuk tugas wawancara kami kali ini. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin sudah. Sudah wawancara dari kami Kak.